Siapa ya? Irfan, dengan segala hormat, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Pertama yang kami hormati Ibu MC yang lupa nama saya. Yang kedua ketua pengajian yang insyaallah mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ibu-ibu semuanya yang hadir pada pengajian kali ini, saya tentu mohon maaf karena 2 kali Sabtu selalu menunda karena memang ada di luar kota, tepatnya di Jogja sana, sehingga terpaksa baru hari ini. Tetapi setiap Sabtu pasti ngaji kan? Hanya saya tidak tepat pada minggu kedua sampai pada minggu keempat ini. Alhamdulillah kita sudah ada pada hari kedua tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan memasuki tahun baru kita semangat mengajinya baru. Semangat untuk istiqomahnya juga baru. Semangat untuk menggapai kehidupan yang lebih baik dunia maupun akhirat itu semuanya baru. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tidak ngantuk pada pengajian kali ini. Kalau ngantuk ketahuan saya shooting ini. Ya. Saya mau bicara soal istiqomah. Tapi sebelum bicara soal istiqomah, ketahuilah bahwa tidak kurang dari 1 minggu dari sekarang, atau ya sekiranya 1 minggu lah gitu, nanti tepatnya hari ke-9 dihitung dari kemarin, dan hari ke-10 untuk ditandai di kalender kita agar kita jangan melewatkan begitu saja tanggal itu. Kalau sekarang tanggal 2, mari bersama kita hitung tanggal 9-nya jatuh hari apa. Ini kan Sabtu, Ahad tanggal 3, Senin tanggal 4, Selasa tanggal 5, Rabu tanggal 6, Kamis tanggal 7, Jumat tanggal 8, Sabtu tanggal berarti Sabtu depan kalau ngaji kok ada teh gitu, itu berarti ustadznya lupa mengingatkan, karena anjurannya kita berpuasa. Betul? Puasa hari Tasu'a. Apa? Hari Tasu'a. Tasu'a itu berasal dari kata-kata tis'un atau tis'atun atau tasi'un, artinya ke-9. Lalu hari Ahadnya itu disebut dengan hari Asyura, hari yang berasal dari kata-kata asyrun, asyrotun atau asyirun, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena ada istilah hari Asyura, maka orang-orang Jawa menyebut bulan ini sebagai bulan Suro. Bulan yang dikenal sebagai bulan yang gawat, keliwat-liwat, wingit, kepati-pati, jalmo moro, jalmo mati, setan moro, setan mati, iblis moro, iblis mati. Itu bulan yang jangan main-main kata orang Jawa, karena kalau di situ ada main-main gitu ya, ada tidak serius,
nanti akan mendapatkan malapetaka. Ini orang Jawa yang belum baik keistiqomahannya dalam memegang agama. Tapi memang banyak yang begitu karena sebetulnya orang itu sedang was-was. Orang was-was itu bahaya. Was-was itu ragu-ragu. Coba ini mau nyebrang ke jalan ini, ragu-ragu, maju mundur, mundur maju, maju ketabrak, benar nggak? Ya. Itu was-was. Apalagi jalan besar itu, maju mundur, wah ketabrak. Sekedar nyebrang jalan was-was saja bahaya, apalagi meyakini sesuatu. Bulan Syuro sebagai bulan yang gawat kelipat-lipat tadi kata artinya, itu bulan yang gawat. Yang nekat binasa. Itu keyakinan sebagian masyarakat. Orang-orang Jawa tidak berani hari ini menikahkan, tetapi hari ini saya baru pulang menikahkan. Yang nikah orang Jawa. Ini orang Jawa yang sudah nggak peduli dengan tradisi. Tapi ada baiknya kalau masih kekeh begitu sementara hidup di Jakarta repot. Karena apa? Kalau orang-orang Jakarta dan sekitarnya ini nikah atau tidak itu bukan masalah syuro atau bukan syuro, tapi masalah gedungnya kosong kapan. Gitu ya? Gedungnya nganggur hari apa kan gitu. Lah untuk sekarang gedungnya banyak yang nganggur karena apa? Karena sebagian tidak mau menjalankan hajatan. Malah hari ini pula anak saya kebetulan tahun ini masuk menjadi PNS dan menjadi penghulu. Anak yang pertama. Dan ditugaskan di Serpong Utara. Lalu tadi pagi sebelum subuh udah jalan karena ada acara nikah massal di Istiqlal. Anehnya di Istiqlal ketemu event organizer-nya itu, IO-nya, salah satu IO itu namanya Kathy. Nah, Kathy itu orang Jangmelon. Kathy anaknya Mbak Panti. Karena anak saya paham sama Kathy, sementara Kathy pahamnya sama anak saya ketiga, satu kelas dulunya. Anak saya bilang, ini Mbak Kathy Jangmelon ya? Loh, kok tahu? Bapak siapa? Gitu. Anak saya dipanggil Bapak karena apa? Memang sudah gede banget, 1 kintal bobotnya. Makanya nggak diatur. Udah kemana-mana gitu lah ini lah. Sudah kayak bapak-bapak banget, padahal bayi punya anak 1. Nah ini artinya apa? Sebagian masyarakat tidak begitu peduli dan memang ya tadi kembali kepada nurani masing-masing. Apakah mantap atau tidak? Jangankan menikahkan anak, nyabrang jalan ragu aja bisa ketabrak. Apalagi nikahin anak, tetapi ragu. Makanya jangan ragu. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan di bulan Syuro ini kalaupun kita punya hajat apapun, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada aral melintang, gitu ya. Tadi saya sudah ada di satu tempat di di Bojongsari, karena memang ada kerabat yang lain sedang mau menikahkan, saya diminta untuk mewakili keluarga perempuan, wakil dari CPW, calon pengantin wanita. Berhubung penghulunya belum datang, padahal penghulunya teman saya sekelas. Itu belum datangnya karena apa? Karena sudah menikahkan 2 orang yang lain. Ya karena memang lagi musim nikah nih, ngomong-ngomong, walaupun bulan Syuro, gitu kan? Lah, akhirnya saya disuruh menyambut, tapi ada pesan dari IO-nya ini, event organizer ngomong, Pak nanti sambutannya dilama-lamain lah, dilama-lamain. Akhirnya betul sampai 16 menit saya menyambut karena apa? Karena saya lirik belum datang juga, belum datang. Saya sambung lagi omongan, sengaja omong-omongnya udah.
Akhirnya ngomongnya molor kemana-mana, tapi memang isinya juga kaitan dengan nikah, termasuk membacakan surat Al-Fatihah. Pertama untuk ayah yang memang sudah wafat, walinya pun wali hakim karena tidak ada keluarga lain. Jadi nanti langsung penghulu yang menikahkan gitu. Itu Fatihah pertama untuk almarhum. Fatihah yang kedua untuk keselamatan semua keluarga. Karena apa? Kita di bulan yang gawat keliwat-liwat ingin kepati-pati tadi tetap menikahkan kan gitu. Nah, dengan bacaan suratul Fatihah itu kita berharap mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Termasuk pengajian kita ini tidak ada halangan suatu apapun. Di antara bentuk halangan ngaji adalah kalau diajar sambil ngantuk. Nah, ini lagi ngomong serius ngantuk. Ngantuk ya tidur gampang ya. Iya, silakan kalau mau tidur. Tapi kalau kira-kira terganggu ya bagaimana caranya ya? Tidur gitu ya. Baik. Jadi di bulan Muharram tahun sekarang ini, termasuk tahun-tahun yang selain sekarang, hari ke-9 puasa Tasyura, hari ke-10 puasa Asyura. Ini diumumkan begitu langsung pada males. Kenapa? Karena kebetulan hari Tasyuranya jatuh hari Sabtu. Udah gitu pengajian pula gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa karena ini sunnah. Tapi bagi orang yang sudah rajin mengaji, insya Allah juga perhatian akan rajin puasa. Sekalipun Rasulullah SAW memang tidak pernah melakukan puasa yang hari 9. Tetapi yang beliau katakan begini. Jadi ketika beliau sampai di Madinah, suatu saat berdialog, ketahuan bahwa para sahabat pada melakukan puasa dan mereka juga mendapat kabar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Madinah ketika itu juga berpuasa tanggal 10. Nabi menyampaikan kepada orang-orang ini, loh kenapa orang Nasrani, kenapa kalian orang Nasrani, orang Yahudi puasa? Loh ini hari istimewa katanya beliau, kata orang-orang itu. Karena di hari ini pula Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan tentaranya. Itu waktu dikejar kan mentok sampai ke laut. Dikejar kalau mau maju depannya air, sementara nggak bawa pelampung. Kalau mundur depannya tentara yang siap membunuh. Jadi mirip dengan Iran dan Israel kali ini. Itu zaman dulu Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh, berikut semua pengikut Nabi Musa oleh Firaun dan tentaranya. Lah pada saat itu mentok sudah nggak bisa apa-apa kan? Maju kena, mundur kena. Maju nyebur, mundur nyebur. Gimana nyebur? Maju nyebur, mundur. Apa yang Korea? Mundur modar. Jadi nggak cocok ya. Maju nyebur, mundur modar. Karena apa? Karena Fir'aun bawa senjata semuanya dan mau dihabisi. Disitulah Nabi Musa mengadu pada Allah. Ya Allah, doanya, ibu apal nggak doanya Nabi Musa? Harus apal. Kalau suatu saat kepepet ada apa-apa, doalah dengan doa Nabi Musa ini. Tolong ditirukan. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Salah kurang gitu ya.
Ya wa antal musta'an. Setelah lakal mustaka itu saya ulang. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo dibaca bareng-bareng. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah hafal, Bu? Insyaallah hafal karena gampang. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu doa itu dipanjatkan oleh Nabi Musa, Nabi Allah langsung merespon karena kepepet betul ini. Maju nyebur, mundur mudat. Kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Itu Allah berfirman idrib bi'asakal hajar. Itu Al-Qur'an tuh, bicara itu. Dalam Al-Qur'an ada kalimat idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu itu ke laut. Gitu ceritanya. Kalau begitu dipulkan lautnya langsung terbelah. Itu aneh itu ya. Laut yang segede itu terbelah, ada jalan untuk menuju ke sana. Nah, kemudian Nabi Musa masuk. Semua orang masyarakat Bani Israel yang dibawa Nabi Musa ikut masuk. Kira-kira ada 500 meter lebih, barangkali 1 kilo, 1000 meter barangkali, pokoknya jauh sekali. Sampai seujung di sebelah sana, Nabi Musa akhirnya naik dari pantai yang sebelahnya. Kemudian setelah naik, Allah memerintahkan, sekarang kamu pukulkan lagi itu tongkat kamu itu. Dan akhirnya apa? Airnya kembali. Hanyut semuanya. Fir'aun dan semua bala tentaranya, termasuk kendaraannya, termasuk senjatanya, semuanya pada kelelep. Dan di antara sekian banyak ribuan tentara Fir'aun itu, yang hari ini masih ada, jasadnya masih bisa dilihat. Pengen lihat nggak? Pergi ke Mesir, ya, naik metro mini atau naik gajah, ya, pergi ke Mesir. Saya juga belum pernah. Kata orang-orang itu di sana ada museum yang di situ masih ada jasad manusia paling durhaka sedunia, namanya Fir'aun. Ini janji Allah. Silakan cek dalam surat Yunus ayat ke-42 kalau tidak salah. Ya, nanti kalau ada yang ketemu konfirmasi. Kalimatnya begini. Nanti kalau salah ya salah tempat, tapi hafal saya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Al yauma, pada hari ini kata Allah, nunajjika bi badanika, kami menyelamatkan fisik jasad badan kamu wahai Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayatan, agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang nanti akan datang belakangan. Sampai sekarang sudah lebih dari 2000 tahun. Itu berapa, Bu? Lebih dari 2000 tahun. Iya, sampai nggak ngerti kapan itu terjadi kan? Itu Nabi Musa itu sudah ada sejak sebelum Nabi Isa lahir. Gitu ya. Nabi Musa itu sudah ada sebelum Nabi Isa lahir, dan ini kejadian ini menjadi bukti bahwa memang Allah berfirman tidak pernah salah. Janji Allah tadi, hari ini aku selamatkan kamu, gitu ya. Itu Fir'aun yang ini memang mirip dengan Fir'aun yang lagi ngomong. Gitu. Jadi Fir'aun yang ini mirip dengan Fir'aun yang lagi sombongnya luar biasa. Oh, saingan, nah. Jadi memang bersaing antara Fir'aun dengan yang bukan Fir'aun gitu.
Coba ini yang luar biasa ya. Pengajian yang penuh dengan kesabaran. Sampai ngeden-ngeden ya. Kita tinggal ngobrol nasib. Ya, nggak apa-apa. Sesekali ngajinya agak santai ya. Ini tadi sampai mana ceritanya? Oh, sampai Fir'aun ngobrol. Ini HP suruh diem ya nggak bisa ya. Ah, sudah. Jadi begitu Fir'aun ngobrol, gitu ya. Jadi ini kebenaran atau bukti bahwa Al-Quran itu tidak pernah salah karena memang betul-betul masih ada. Diselamatkan itu artinya nanti dia satu-satu yang terdampar di pantai, yang lain nggak pernah terdampar, yang lain habis dimakan ikan. Yang lain habis makan ikan, tapi dia enggak. Sampai sekarang masih utuh dan dia katanya dimumi, di balsem atau kalau sekarang namanya formalin. Ibu-ibu suka makan tahu nggak? Kalau tahu belum tentu ya, karena saya punya teman juragan tahu juga normal-normal aja. Tapi ibu pernah makan kerupuk gendar nggak? Wah, itu formalin. Karena obat blengnya itu, obat yang kuning yang bisa kenyal, kan nasi lebih jadi kenyal tuh. Itu formalin. Gitu. Ya, kapur siri apa itu obat bleng ya. Orang sini ngomong bleng. Iya. Kalau ngebleng lain lagi nih. Ya, jadi obat blengnya itu sebetulnya formalin, tapi nggak apa-apa lah, enak ini ya. Kan kerupuk gendar enak ya, kerupuk gendar. Nah, ini ya. Kalau di Wonogiri gendar ini malah jadi makanan, betul ya? Saya waktu pertama-tama di sini ada orang pada jabat sih, loh. Ini bahan kerupuk kok udah dimakan gitu. Kalau di kampung kami nggak begitu. Tapi gubat gendar itu diiris-iris, jadinya ya kerupuk, bukannya dimakan waktu masih munal-munal begitu. Lah, sudah. Ini Fir'aun yang tadi diselamatkan Allah dan menjadi pelajaran bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Itu masih ada jasadnya. Sampai hari ini masih ada, mirip ikan asin. Jadi ikan asin itu kan keras tuh ini ya, tapi jasad manusia itu masih ada nih, di mumi Fir'aun. Silakan kalau nggak percaya lihat Google atau lihat YouTube, namanya The Mummy. Itu film mumi itu. Ya, mumi itu ya. Mumi itu apa? Itu jasad manusia yang dalam film digambarkan ngeri karena bisa hidup itu. Ya, bisa hidup dan ngamuk. Wah. Kenapa ngamuk? Karena dilecehkan sama orang-orang gitu. Nah, sudah. Ini cerita sedikit ini menggambarkan bahwa di bulan Muharram ini memang banyak kejadian-kejadian, khususnya di tanggal 10 yang nanti insya Allah kita akan berpuasa hari Ahad. Kalau Sabtu belum bisa karena malas atau karena mungkin lagi macam-macam halangan itu, nanti silahkan di hari Ahadnya. Supaya kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang juga puasa tanggal 10, Rasulullah mengatakan begini, lain buqitu ila qabilin la asumannal yaumat tasi'ah. Itu Rasulullah begitu. Seandainya tahun depan saya masih hidup, seandainya tahun depan saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, saya pasti akan puasa di tanggal 9, di hari ke-9. Itu yang hari Taswa, yang hari 10, yang hari Sabtu itu. Tapi sekali lagi ini puasa sunnah. Yang jelas-jelas ada hadis mengatakan puasa tanggal 10-nya yang hari Asyura itu mengkafaroti, mengsterilisasi, memutihkan dosa-dosa selama 1 tahun. Dosa-dosa ibu-ibu kita semuanya yang terjadi 1 tahun yang lalu diampuni Allah akibat kita puasa 1 hari di hari Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 10 Muharram. Sedangkan yang tanggal 9 itu tidak ada keterangan mengenai dikafaroti berapa dosanya, tetapi ini azim Rasulullah
ini ucapan kuat Rasulullah, sekalipun pada tahun berikutnya beliau telah wafat, tetapi sudah punya azam. Beliau sudah punya niat kuat mau berpuasa tanggal 9, sehingga orang-orang sekarang anjurannya berpuasalah tanggal 9 dan 10. Kalau 9 belum puasa karena lupa, udah diingetin seminggu sebelumnya lupa ya. Lah, berpuasalah tanggal 10 dan 11, supaya intinya jangan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani yang berpuasa tanggal 10 saja. Ibu yang kami hormati, selain itu kan kejadian mengerikan tuh, Fir'aun tenggelam di Laut Merah dan semuanya habis gitu ya. Peristiwa-peristiwa besar yang lain seperti diselamatkannya bahtera Nabi Nuh, banjir besar ketika itu, dan diselamatkan Allah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tahunnya nggak tahu, ya jelas sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Nabi Nuh udah jauh kan, apalagi Nabi Adam. Nabi Adam diterima Allah taubatnya setelah mengungkap doa itu. Apa doanya? Ibu pasti hafal, tapi nggak tahu kalau itu Nabi Adam yang berdoa pertama. Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat selikur. Wah, bodoh, selikur apa itu selikur? Apa selikur? Selikur itu sikile pegel. Jadi selikur itu adalah 21, bahasa Inggrisnya 21. Nah, jadi ayat 21 dari surat Al-A'raf itu doa Nabi Adam, ya Allah ya Tuhan kami semua telah menganiaya diri kami sendiri. Kami telah berbuat zalim atas diri kami sendiri ya Allah, karena saya harus diusir dari surga. Seandainya bukan Engkau yang memberikan ampunan, kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Itulah doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu-ibu apa semua kan ya? Jangan lupa ya, itu doa yang bisa membuat kita merebes mili. Apa merebes mili? Bisa membuat kita menangis kalau merenung, dan juga bersenandung dengan doa yang tadi. Itu Nabi Adam diterima tobatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun juga 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan Allah dari banjir besar di zaman Nabi Nuh ya, itu juga bulan 10 tanggal 10 Muharram. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit karena Nabi Isa menurut Al-Quran tidak berhasil dibunuh, tidak berhasil disalib oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang yang tidak senang dengan Nabi Isa ketika itu, tetapi diserupakan. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbihalahu. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbihalahu. Wa ma qatalu lan ora padha mateni sapa wong akeh hu ing Nabi Isa. Wa ma shalabu lan ora padha nyalib sapa wong akeh ing Nabi Isa. Bodoh amat tau apa. Walakin mung wae itu akan tetapi walakin syubbihalahum, akan tetapi diserupakan, ditasbihkan, ada orang lain yang persis dimiripkan dengan Nabi Isa. Akhirnya yang disalib itu namanya Yudas. Disalib menjadi di tiang salib begini. Disalib begini nih. Ini dipaku di tiang salib.
Memang gitu. Kalau ibu lihat gereja tertentu ada palang kan? Tanda palang kan? Itu salibnya Nabi Isa. Mereka meyakini yang disalib itu Nabi Isa. Untuk apa? Untuk menebus dosa umat manusia, karena manusia punya dosa turunan. Menurut mereka, kata orang-orang Nasrani, manusia setiap orang ini punya dosa turunan gara-gara Nabi Adam berbuat salah di surga. Dia lalu diusir oleh Allah turun ke dunia. Kita semua sudah menjadi makhluk yang punya dosa turunan, kata mereka. Tapi kalau Islam nggak ada dosa turunan. Bapaknya yang kurang ajar, anaknya nggak ikut berdosa. Iya kan? Bapaknya yang, atau sebaliknya, anak yang belunat, apa bilang belunat bahasanya? Anak pola bobo keprada. Anak itu harusnya bisa mikul dhuwur mendem jero. Nah, itu apa lagi ya? Pokoknya salahnya yang ngundang. Orang Jawa disuruh ceramah di Betawi ya. Begini jadinya. Jadi kalau ada orang-orang yang belunat. Nah, belunat itu apa? Pokoknya yang kurang ajar. Itu akhirnya apa? Mama Ayu ini ketawa-ketawa sambil jualan bakso itu. Jualan tahu. Wah, tahunya Mama Ayu itu luar biasa tuh, empuk. Ada nggak tahu yang keras? Ada tahu yang sudah digoreng gosong kan? Tapi nggak tahu yang masih anget. Itu empuk. Nah, ini sampai mana tadi? Tahu ya? Oh ya, gara-gara hilang konsentrasi saya lihat Mama Ayu. Ya, jadi ini yang namanya disalib. Disalib itu apa sih? Bukan disalib ini ya, bukan nyalip ngesennya, bukan begitu. Disalib itu dipenteng. Dipenteng itu apa lagi? Ayo kan disalib lah. Disalib itu dipenteng itu disalib gitu ya. Itu bahkan ulama besar Imam Nawawi dalam kitab Al-Mazmu' Syarah Al-Muhadzab menganjurkan setiap masjid-masjid besar hendaklah di depan masjid atau di sisi samping kanan masjid dirikan salib. Untuk apa itu? Ternyata untuk menghukum para koruptor. Orang-orang yang nyolong duit negara itu hukumannya disalib di depan masjid. Itu kata beliau. Sehingga masjid-masjid besar mestinya dibikin tiang salib untuk nyalipin orang-orang yang pada garong duit negara gitu. Lah masalahnya pada nggak baca kitab sih orang-orangnya. Nah, itu. Jadi itu begitu. Cuman orang nanti bertanya, ini Masjid Nurul Islam ada salibnya ngapain gitu ya? Ya kalau sekarang mungkin bukan salib yang penting ya. Disediakan tambang, disediakan alat untuk gantungin kambing setiap tahun sekali kan gitu. Iya, untuk apa? Untuk korban itu. Ya, iya, jadi gantungin kambing, gantungin paha sapi, gantungin apa? Jangan gantungin orang. Ya. Bapak, apalagi ibu-ibu yang kami hormati, ada bapak di sana tapi nggak tahu namanya. Jadi ini pengajian ini sebetulnya mau bicara istiqomah, tapi malah kemudian lanjut ngomongin hari bulan Asyura. Karena ini penting. Peristiwa-peristiwa besar di zaman dahulu, mulai dari tobatnya Nabi Adam, diselamatkannya Nabi Nuh, diselamatkannya Nabi Musa, diselamatkannya Nabi Isa, termasuk juga peristiwa besar yang terjadi sangat berdarah. Itu sesuatu yang terkenal sampai hari ini, kemudian menjadi tragedi Karbala. Wah, ini ada yang tahu nggak ya? Wah, mengerikan. Itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena peperangan yang sangat tidak berimbang antara Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, putra Sayyidina Ali, sekaligus putri Fatimah Zahra yang namanya Sayyidina Husain. Itu diundang awalnya untuk ke ibu kota di Damaskus. Berangkat dari Madinah, tapi ternyata bukannya diundang dijamu untuk apa, malah justru dibantai. Jadi kalau ada pembantaian, ada perang-perang dari
sekarang kita saksikan begitu. Orang sana biasa perang dari zaman dahulu. Cucu Rasulullah SAW yang oleh beliau sering dicium bagian tengkuknya, yang namanya Sayyidina Husain, sering dicium oleh beliau bagian mulutnya. Ada cucu beliau dua nih. Kita baca selamat dulu ya. Hujan ya? Oh, berarti ini syarat untuk nggak usah baca selamat. Isyarat untuk terus cerita ya. Luar biasa pokoknya kejadian itu ya. Ada selawat saya lupa sebetulnya, tapi kalimatnya begini: Al Hasan Thumma Al Husain Jadduhum Sallu Alaihi As-salatu ala Nabi Wassalamu ala Rasul Asy-Syafi'il Abtahi Wal Habibul Arabi. Itu begitu selawatnya. Orang saya jangan ngerti. Tadi baca selawat malah ngomongin anak yatim. Saya juga ngerti selawatnya begitu. Saya nggak shopping aja. Ya, ini juga sholawat yang barusan saya ulangunkan ini. Lalu ada kalimat Al Hasan Thumma Al Husain Jadduhum bukan begitu. Lin Nabi Qurratu Ain Jadduhum Sallu alaihi, ujungnya begitu ya. Kamu lama nggak baca selawat. Ya apa? Al Hasan Thumma Al Husain lin Nabi Qurratu Ain Jadduhum Sallu alaihi. Jadi ini Husain ini hujannya. Nah, jadi Sayyidina Husain itu ini kalau hujan gede ini bisa terbang ini. Ya. Tapi alhamdulillah rudal dari Israel nggak sampai sini. Kalau sampai sini, wah, libur ngaji, gitu kan? Karena dahsyatnya. Jadi ini peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa lampau, maka kemudian diantaranya mengenal sebagai Hari Anak Yatim, gitu ya. Ini ada anak ya, nanti akan saya contohkan cara mengusap kepala anak yatim. Tapi kecil ya, nanti takut nangis saya pegang-pegang. Ibu-ibu jangan lupa ini bulan yang penuh keberkahan, antara lain banyak bersedekah dengan anak-anak yatim, gitu ya. Kenapa yang terjadi banyak anak yatim? Itu karena zaman dahulu banyak peperangan, ayah-ayahnya, bapak-bapak mereka pada wafat, sehingga muncul anak-anak yatim. Saya bertanya pada ibu, kalau ada suami kabur, istrinya bawa anak, apakah itu anak yatim? Anak apa dong? Anak orang yang ditinggal kabur. Ada nggak? Ada. Tapi kebijakan pengurus masjid kalau ada yang begitu tetap diberi santunan, betul nggak? Enggak, jangan-jangan nggak dikasih santunan yang begitu itu ya. Nah, tapi sebetulnya dikasih santunan atau tidak itu orang yang memang dalam keadaan kesusahan di bulan yang seperti ini, anjurannya untuk memperhatikan kepentingan anak-anak yatim, dan anjurannya kita mengusap kepala mereka. Gimana cara ngusapnya? Ibu pernah tahu cara ngusapnya? Diusap bukan dari jidat lalu ke belakang, tapi dari belakang pelan-pelan diusap ke depan. Tangan jangan turun sebelum ngambil amplop di saku. Tuh. Begitu caranya. Diusap dari belakang, bawa ke atas, ke depan, lalu plek ngambil amplop kasih. Karena intinya bukan ngusapnya, intinya ya amplopnya itu, tapi tolong jangan amplop kosong. Kalau amplop kosong dikasih, dia gerutu, dia doa harus goyang.
nanti bisa petaka yang terjadi. Agamanya kalau kira-kira duitnya belum siap, jangan ada acara ngumpulin anak yatim. Berhubung hujannya deras, ngaji tidak akan berhenti sebelum hujan reda. Mampus ya. Padahal saya tadi diantar sama Mas Erik ke sini bawa payung. Tapi kalau hujan begini lebih baik saya naik jalan kaki, naik kapal yang di kaki, ya, naik kapal gitu supaya lebih selamat. Ini ibu-ibu boleh bertanya soal yang dibahas. Rasulullah sangat menganjurkan tampillah Anda beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi puasa hari 10, tanggal 10 hari Asyura, maka kalian berpuasalah juga tanggal 9. Kalau 9 lewat belum sempat, hanya 10 tambah tanggal 11-nya, begitu, supaya kita tampil beda. Karena memang kita jangan sama dengan Yahudi. Orang Yahudi gemar miara kumis. Kumis nih. Orang-orang Islam dianjurkan miara jenggot supaya beda sama Yahudi. Malah mbak saya bilang, kamu jadi anak harus bagus. Bagus itu apa? Bagus itu bukan seperti tikus yang hanya punya kumis, gitu. Kalau orang laki-laki hanya punya kumis, maka dia seperti tikus. Kalau laki-laki hanya punya jenggot, maka dia seperti wedus. Kalau laki-laki gak punya kumis, gak punya jenggot, dia seperti bulus. Maka jadilah laki-laki yang bagus, punya kumis, punya jenggot. Tapi kalau saya nggak berani, nggak pede miara jenggot lagi karena sudah pada putih, malah sudah dua warna, separuh putih, separuh hitam. Wah, kalau saya piara menjadi aneh. Tapi suatu saat saya sudah dibikin oleh Allah semuanya putih, akan saya piara. Dan itu nanti kalau jenggotnya putih makin keren, gitu ya, makin ganteng, gitu ya. Nah, jadi gitu. Silakan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya berarti kita ceramah terus sampai jam 5. Waduh, luar biasa. Silakan lihat. Buat mana pakai ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ada yang menganjurkan puasa di akhir bulan Zulhijjah sama awal bulan Muharram. Nah itu apa ada hadisnya atau bagaimana gitu ya Ustaz? Atau memang ada yang seperti itu yang ngomong gitu Pak Ustaz, bagus nih puasa di akhir Zulhijjah sama di awal bulan Muharram, akhir awal. Nah pertanyaan kedua, keluar dari jalur ya Pak Ustaz ya? Gini Pak Ustaz, nazar punya janji di hati, tapi janji itu di hati tidak ada yang tahu gitu Pak Ustaz. Kalau kita tidak menjalankannya, itu bagaimana? Bisa kita lupa gitu karena di hati doang gitu ya Pak. Nah terus kalau misalkan kalau ngomongin kan orang ada yang ingatkan, oh ya nazar lo kalau begini gitu misalkan. Nah kalau kita lupa gitu Pak, dengan nazar itu di hati, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Hanya itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu orang lain yang mempersiapkan pertanyaan, saya akan berusaha menjawab dua pertanyaan Ibu Ida. Pertanyaan pertama terkait nyambung hari antara akhir Dzulhijjah dengan awal Muharram, berpuasa dibablaskan. Apa itu ada dalilnya kan gitu? Ada dalilnya.
Dalilnya itu kalimat hadisnya begini. Saya ulangi, dalil berupa hadis Rasulullah yang berbunyi wa minal hurumi fasum. Saya ulangi, wa minal hurumi fasum. Dan dari bulan-bulan haram maka puasalah. Gitu. Padahal bulan haram itu apa? Bulan 11, bulan 12, bulan pertama dan bulan ke-7. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, ini bulan-bulan haram berpuasa. Malah saya sudah puasa 1 tahun lebih. Ini berakhirnya hari Selasa besok. Tapi nanti berarti Selasa, Rabu, bisa tidak, Kamis puasa misalnya. Tapi nanti Sabtu dan Ahad itu lah puasa tanggal berapa? 9. Ini tetap ada dalilnya, walaupun tidak spesifik mengatakan akhir Dzulhijjah dan awal Muharram. Tapi kalau ada yang menjalankan itu bagus, karena itu termasuk bilangan-bilangan bulan haram yang hadisnya sebagaimana yang sudah saya baca. Itu hadis saya temukan di kitab Bulughul Maram. Sepertinya ada dalam puasa-puasa tatawwu itu dalilnya mengenai anjuran puasa di bulan haram, bulan-bulan haram. Pertanyaan kedua dijawab pada menit ke-46,31 detik. Mengenai nazar. Nazar itu baru wajib dijalankan, baru wajib dilakukan, baru wajib direalisasikan, baru wajib diwujudkan kalau sudah ada omongan. Kalau masih dalam bersifat hati, tidak akan ada hubungan dengan dosa. Malah kalau ada niatan baik dalam hati, Allah langsung tulis 1, dia berniat. Kalau dilakukan, Allah tulis 10, bahkan kalau dia ikhlas bisa 70 kali, bisa 700 kali lipat ganjarannya. Kalau berbuat atau berniat baik. Ini biasanya kalau nazar kan baik-baik. Andaikan. Ini andaikan itu sudah dinyanyikan kalau lebih mesak ya. Andaikan dada ini berbelah jadi 2, lihatlah namamu tertulis di hatiku. Wah, ini istri saya denger ini, wah bisa langsung gedeble. Bisa langsung siap, oke bos itu ya. Karena lagu ini memang lagu gombal. Jadi kalau hanya andaikan itu gak ada masalah. Oh itu festival andai aku jadi orang kaya gitu ya. Nah, andai itu namanya tulul amal. Lah kalau hanya berandai-andai tidak diucapkan dalam hati, maka belum masuk kategori nazar. Yang nazar itu betul-betul diucapkan. Contoh, kalau saya sukses dalam menjalani ujian yang berat ini, saya mau potong kambing 2 ekor. Saya bagi di jamaah pengajian. Itu wajib membeli kambing dimanapun, termasuk di Pak Tono, ya. Harganya 1 ekor 3 juta. Jadi sisipkan 6 juta untuk dipotong. Itu nazar namanya. Tapi kalau nazar korban boleh hanya yang bersangkutan, khusus yang kol itu, yang ngucapin, tidak boleh menikmati dagingnya. Gitu. Tapi kalau nazar berbuat jelek, istighfar, mohon ampun dan kafarat nazar. Kafarat nazar puasa 3 hari. Karena dia kafarat, maksudnya saya kalau tercapai untuk kawin lagi, misalnya kan boleh begitu ya. Saya mau menghajar anak saya lah, kok menghajar. Nazar kok menghajar anak itu tidak perlu dilakukan, lalu diganti dengan yang lain. Itu nazar yang baik-baik. Jadi jangan sampai nazar yang buruk.
Nah sekali lagi, kalau hanya bersifat hati, Allah akan catat. Kalau kebaikan dicatat 1, kalau dijalankan langsung 10 bisa 700 kali lipat, tergantung tingkat keikhlasannya. Tetapi kalau niat buruk, Allah tidak tulis. Saya niat mau nyolong, tidak ditulis oleh Allah. Jadi malaikat roket itu tintanya cepat habis. Karena apa? Karena sekedar niat saja ditulis sama beliau. Tetapi kalau malaikat katib, ntar dulu, dia niat, jangan lihat. Oh, nggak jadi ditulis. Jadi ini lagi pulpennya diangkat lagi. Tapi kalau jadi dijalankan, baru sekali ditulis. Nah itulah. Makanya kalau niat, jangan niat jelek. Niat aja tahajud. Tiap malam niat tahajud, nggak jalanin. Malaikat tahu, lu niat doang, kita tahu ini. Gue tahu ini lu buat niat doang nih, ngajarin kagak gitu. Ya yang paling baik tetap niat. Dengan niat nanti akan bisa bangun. Ibu Ida mudah-mudahan paham, mudah-mudahan terjawab dengan pertanyaan ini. Kalau masih ada lagi mau bertanya boleh. Kalau tidak berarti saya harus pulang. Karena apa? Ibu udah selingat-seling ini kapan berhenti ceramahnya? Ya, ini ada lagi? Tidak ada. Paham? Enggak paham. Ya, insya Allah paham. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Ini berhenti di menit 50,50 detik. Ya mudah-mudahan ada manfaat kajian kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Nanti kalau MC mau baca lagi boleh, tapi saya membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doa dulu ya. Oh iya, baik. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.